Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, mahasiswa baru Universitas Falathehan. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu unit yang berada di Universitas Falathehan di bawah naungan Fakultas Ilmu Kesehatan. Salah satunya adalah unit assessment. Unit assessment ini salah satu unit yang mengelola calon-calon tenaga kesehatan khususnya di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Falathehan agar dapat mengikuti uji kompetensi. Lingkup bahasan yang akan disampaikan pada kali ini adalah bahwa sejak tahun 2015 sampai saat ini, sampai sekarang, bahwa beberapa prodi atau program studi tenaga kesehatan diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi pada akhir masa studinya. Dan saat ini sudah tergabung sekitar 36 sampai 38 prodi tenaga kesehatan yang mewajibkan peserta didiknya atau mahasiswanya untuk bisa mengikuti uji kompetensi sebelum dinyatakan lulus atau dilakukan yudisium. Untuk uji kompetensi kali ini sudah menggunakan sistem online di tempat CBT atau computer based test yang sudah ditunjuk atau terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara legal yang dinyatakan sah untuk dijadikan sebagai tempat uji kompetensi program studi tenaga kesehatan. Namun untuk di Falathehan itu sendiri, bahwa prodi yang diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi tenaga kesehatan diantaranya adalah program studi profesi nurse, program studi profesi bidan, program studi diploma 3 keperawatan, dan program studi diploma 3 kebidanan. Ini adalah salah satu gambar pada command center, di mana pada saat pelaksanaan uji kompetensi dari mulai rangkaian persiapan sampai pelaksanaan itu akan dipantau oleh command center yang ada di pusat. Dan ini adalah salah satu tampilan atau gambar yang menunjukkan bahwa CBT Center yang digunakan untuk uji kompetensi dan command center yang ada di pusat. Sehingga uji kompetensi ini dapat berjalan dengan lancar dan tetap menjaga integritas daripada uji kompetensi yang dilaksanakan. Baik, teman-teman mahasiswa baru Universitas Falathehan, bahwa uji kompetensi ini merupakan sebagai pengkawal mutu lulusan. Artinya, melalui uji kompetensi yang dilaksanakan prodi tenaga kesehatan, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa program profesi nurse, program profesi bidan, program studi diploma 3 keperawatan, dan program studi diploma 3 kebidanan diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi di akhir masa studi. Itu merupakan pengkawal mutu lulusan, di mana ketika mereka dinyatakan lulus uji kompetensi berarti mereka sudah siap bersaing di dunia luar untuk bekerja secara profesional sebagai tenaga kesehatan. Landasan hukum atau yuridis yang menjadi dasar
kenapa harus dilaksanakannya uji kompetensi, yaitu mulai berlakukan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, di mana di dalamnya menyebutkan bahwa mahasiswa kesehatan atau keperawatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Hal ini ditujukan untuk mencapai standar kompetensi nasional yang memenuhi standar kompetensi kerja. Dan bagi peserta atau mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat kompetensi bagi program studi vokasi dan sertifikat profesi bagi program studi profesi nurse maupun profesi bidan sebagai syarat registrasi untuk menerbitkan surat tanda registrasi atau disebut dengan STR dan lisensi praktek. Begitupun dengan program studi kebidanan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 bahwa uji kompetensi yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan syarat kelulusan. Sehingga pada tahun 2020 dikeluarkan Permendikbud Nomor 2 tentang tata cara pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan, pasal 2 ayat 1 yang menerangkan bahwa mahasiswa bidang kesehatan, artinya terdapat beberapa program studi tenaga kesehatan yang saat ini terdapat kurang lebih 36 pada akhir masa pendidikannya, baik itu program vokasi maupun program profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Di mana untuk jadwal pelaksanaan itu diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 3 ayat 1 menerangkan bahwa uji kompetensi sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa bidang kesehatan dari perguruan tinggi. Artinya, setelah kita melakukan rangkaian proses akademik untuk program studi vokasi, baik itu program studi Diploma 3 Keperawatan, Diploma 3 Kebidanan, sebelum dinyatakan lulus atau diikutsertakan dalam proses yudisium, harus mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus pada ujian kompetensi nasional bidang tenaga kesehatan. Yang selanjutnya baru dilakukan kelulusan dan angkat sumpah bagi mahasiswa yang lulus tersebut. Begitupun dengan program profesi nurse dan program profesi bidan, di mana pada akhir masa studinya setelah berakhir semua rangkaian program profesi baik di profesi nurse maupun di profesi bidan selanjutnya akan mengikuti uji kompetensi. Setelah lulus uji kompetensi baru dilakukan yudisium dan angkat sumpah. Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020 ini kemudian diperjelas kembali dengan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 42/E/KPT/2001 tentang petunjuk teknis pelaksanaan uji kompetensi bidang kesehatan. Landasan teknis bahwa uji kompetensi ini merupakan penjaminan mutu lulusan dan mutu institusi pendidikan. Artinya bahwa pendidikan saat ini selalu berinovasi, selalu melakukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan-peningkatan dalam menjamin mutu lulusannya untuk bisa bersaing di dunia kerja.
Kemudian meminimalisasi disparitas kompetensi lulusan. Ada keseragaman, baik itu lulusan dari program studi ataupun dari Universitas Falathehan dengan universitas atau sekolah tinggi yang lainnya. Mengarahkan implementasi kurikulum pendidikan, mengarahkan standarisasi fasilitas pendidikan, dan di era EMEA atau globalisasi ini mendapatkan sertifikasi tenaga kesehatan yang profesional, serta merebut potensi demand nakes di luar negeri. Selanjutnya, apakah uji kompetensi itu perlu? Ini yang menjadi salah satu pertanyaan. Kenapa program studi tenaga kesehatan harus atau diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi? Yang pertama, bagaimana strategi Jitu untuk memberikan kesadaran pada semua pihak agar kualitas lulusan itu meningkat? Dari mulai program studi, kemudian fakultas, Universitas Falathehan, mulai menyusun strategi dan upaya agar mahasiswa lulusannya dapat mencapai uji kompetensi dan lulus pada saat mengikuti ujian uji kompetensi nasional. Apapun itu upayanya, strateginya, tentunya memberikan kesadaran pada semua pihak agar kualitas lulusannya dapat meningkat. Hal ini tentunya berdampak pada kualitas pelayanan keperawatan atau kesehatan yang bermutu. Dengan kita meluluskan peserta didik atau mahasiswa melalui uji kompetensi setelah melalui rangkaian pendidikan akademik, maka secara otomatis ketika mereka atau peserta didik bekerja di pelayanan instansi kesehatan, di rumah sakit, maupun di instansi-instansi lembaga lainnya, mereka dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermutu. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dengan menjamin bahwa tenaga kesehatan pada level entry registered memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjalankan praktik profesi secara aman dan efektif. Artinya apa? Bahwa mahasiswa tenaga kesehatan itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dengan melalui uji kompetensi ini dan mereka dinyatakan lulus, artinya mereka merupakan tenaga profesional sehingga dapat dikatakan aman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tersebut. Uji kompetensi sebagai alat untuk drive proses atau drive learning sehingga meningkatkan kapabilitas institusi pendidikan. Dan ini juga merupakan alat ukur ya, institusi dengan proses penyetaraan kemampuan lulusan tenaga kesehatan seluruh Indonesia. Jadi alat ukur apa saja yang dijadikan sehingga adanya proses penyetaraan baik itu lulusan dari Universitas Falathehan maupun lulusan dari perguruan tinggi lainnya, yaitu dengan adanya uji kompetensi. Ya. Uji kompetensi tersebut menggunakan soal yang sama di seluruh Indonesia dan indikator kelulusan yang sama. Sehingga baik itu di daerah wilayah barat, wilayah timur, maupun wilayah tengah, itu memiliki soal dan indikator kelulusan yang sama. Ya. Kemudian, ketika dinyatakan lulus UKOM ini merupakan salah satu kebanggaan. Artinya selain mereka lulus UKOM nanti akan mendapatkan surat tanda register
atau mendapatkan sertifikat kompetensi untuk program vokasi dan sertifikat profesi untuk program profesi sebagai salah satu syarat untuk menerbitkan surat tanda register dan izin praktik. Mereka menjadi kebanggaan itu sendiri. Uji kompetensi sebagai exit exam. Seorang peserta didik dinyatakan lulus dan dapat melaksanakan akad sumpah bila telah menyelesaikan pendidikan profesi dan lulus uji kompetensi. Dan lulusannya akan mendapatkan sertifikat kompetensi untuk program vokasi diploma 3 keperawatan maupun diploma 3 kebidanan. Dan sertifikat profesi untuk program studi profesi nurse maupun profesi bidan maupun profesi lainnya. Apakah diberlakukan tahun 2021? Ya. Pelaksanaan uji kompetensi nasional bidang tenaga kesehatan mulai Agustus tahun 2021 sudah diberlakukan regulasi exit exam, di mana mahasiswa yang boleh atau diikutsertakan dalam proses angkat sumpah maupun diluluskan oleh perguruan tinggi adalah mereka mahasiswa yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi. Artinya apa? Melalui exit exam ini berarti akan ada upaya-upaya institusi, baik itu melalui program studi, baik itu melalui fakultas maupun tingkat rektorat untuk bersinergis, mendukung, bersatu padu bagaimana melaksanakan strategi dan trik-trik agar peserta didiknya bisa lulus dalam ujian uji kompetensi nasional. Dampak uji kompetensi bagi institusi pendidikan itu sendiri adalah ketika lulus tinggi, maka akan meningkatkan harga diri dan branded institusi itu akan meningkat. Artinya semakin banyak peserta didik atau mahasiswa yang lulus dari salah satu perguruan tinggi, maka harga diri daripada perguruan tinggi tersebut juga akan meningkat dan branded institusi juga meningkat. Sehingga dampak lainnya akan mudah mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas, mudah mendidik, dan mudah lulus. Bagi mahasiswa, sebagai salah satu syarat untuk penerbitan dan pengurusan surat tanda register atau registrasi, dan ketika sudah memiliki atau diterbitkannya surat tanda registrasi, maka mahasiswa tersebut atau peserta tersebut bisa dapat bekerja sebagai tenaga kesehatan yang profesional. Ini adalah surat tanda registrasi perawat yang kami tampilkan di dalam layar. Nah, berbicara masalah penting, dampak, serta trik-trik strategi yang digunakan atau diupayakan oleh program studi, oleh fakultas maupun universitas. Bagaimana strategi dalam menghadapi uji kompetensi di Universitas Falathehan itu sendiri? Akhirnya dibentuklah salah satu unit, di mana unit tersebut adalah unit asesmen uji kompetensi calon tenaga kesehatan yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Kesehatan Falathehan. Ini berdasarkan yang pertama adalah berdasarkan SK Ketua Stikes Falathehan Serang pada tahun 2018. Kemudian unit asesmen dibentuk pada tahun 2019 berdasarkan SK Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Falathehan. Saat ini di Universitas Falathehan, mahasiswa yang diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi adalah mahasiswa di bawah naungan Fakultas Ilmu Kesehatan. Di antaranya adalah program studi profesi nurse, program studi profesi bidan,
program studi Diploma 3 Keperawatan dan program studi Diploma 3 Kebidanan. Bagaimana cara terbaiknya untuk menyusun semua strategi-strategi agar mendapatkan atau menghasilkan mahasiswa yang lulus uji kompetensi? Cara terbaiknya adalah seluruh komponen institusi bersatu padu untuk meningkatkan kualitas. Dari mulai input mahasiswanya, dosennya, sistemnya, kemudian melakukan sebuah proses pembelajaran akademik sesuai dengan kurikulum, proses-proses lainnya seperti persiapan dalam menghadapi uji kompetensi, sehingga nanti akan menghasilkan output lulusan kompetensi yang profesional sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Ya. Beberapa program yang berada pada unit asesmen uji kompetensi Fakultas Ilmu Keperawatan, Ilmu Kesehatan, Universitas Falathehan. Di antaranya adalah persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta monitoring. Beberapa program persiapan yang telah disusun, di antaranya adalah penyusunan buku panduan uji kompetensi, tenaga kesehatan, dan latihan soal uji kompetensi. Artinya setiap program studi, dari keempat program studi yang diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Falathehan, itu akan kami bekali buku panduan uji kompetensi dan latihan soal uji kompetensi sebanyak 2 paket soal. Kemudian selanjutnya pembekalan dan latihan analisis soal. Selain buku panduan dan latihan soal, akan ada program pembekalan yang akan disampaikan atau diberikan dari dosen program studi masing-masing untuk belajar bagaimana menganalisis soal-soal uji kompetensi dan menjawab soal-soal uji kompetensi. Tidak hanya itu, selanjutnya program lainnya untuk mempersiapkan uji kompetensi adalah tryout lokal komprehensif sebanyak 180 soal atau yang dikatakan kita sebagai tryout lokal sebelum mencapai tryout nasional. Kita selalu melakukan tryout lokal komprehensif di mana soal-soal tersebut kami dapatkan dari dosen program studinya masing-masing untuk diberikan kepada mahasiswa sebagai salah satu bentuk latihan soal dan menjawab soal-soal uji kompetensi. Selanjutnya tryout nasional. Itu pun merupakan salah satu program yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai persiapan uji kompetensi. Di mana tryout nasional ini dilaksanakan sebanyak 2 kali setiap tahun periode uji kompetensinya. Selanjutnya ada kuliah pakar. Kita mendatangkan beberapa pakar, narasumber yang ahli untuk bisa berbagi atau sharing dalam menjawab soal-soal uji kompetensi. Selanjutnya, program studi pembuatan soal uji kompetensi dan pelatihan item development dan item review untuk soal uji kompetensi yang dilakukan oleh para dosen, sehingga dosen dari berbagai program studi dapat menciptakan atau membuat soal-soal dengan kaidah-kaidah soal uji kompetensi yang nantinya akan diberikan kepada mahasiswa sebagai bentuk latihan sebelum mengikuti uji kompetensi yang sesungguhnya. Dan yang terakhir untuk kegiatan persiapannya adalah program kegiatan progress test pada masa tahapan akademik. Artinya, dari mulai proses tahapan akademik, kami sudah mencoba untuk memberikan atau mengenalkan soal-soal dengan kaidah soal uji kompetensi. Sehingga sejak dini kita sudah bisa menerapkan hal tersebut yang selanjutnya nanti akan lebih
mendalam lagi kita bahas pada saat dilakukannya kegiatan-kegiatan pembekalan maupun pengkayaan latihan analisis soal uji kompetensi. Inilah beberapa program-program persiapan yang dilakukan oleh unit asesmen uji kompetensi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Falathehan. Dan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, diantaranya buku panduan, kuliah pakar, pembekalan, tryout komprehensif maupun tryout nasional, dan program progress test untuk tahapan mahasiswa pada akademik. Selanjutnya program yang kedua yaitu adalah pelaksanaan, di mana pelaksanaan tersebut terdiri dari pembekalan dan analisis soal uji kompetensi dari masing-masing prodi. Akan kami jadwalkan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan untuk pembekalan dalam menghadapi uji kompetensi. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah tryout lokal komprehensif 180 soal dan tryout nasional, serta yang terakhir adalah pelaksanaan uji kompetensi nasional tenaga kesehatan berdasarkan jadwal dan ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya dari ketiga tahapan, ketiga program, baik itu pembekalan, tryout komprehensif, dan tryout nasional, ini merupakan salah satu bekal peserta didik di Fakultas Ilmu Kesehatan untuk bisa mengikuti uji kompetensi dan mencapai kata kompeten pada ujian kompetensi nasional. Yang terakhir adalah evaluasi dan monitoring. Setiap hasil tryout dan hasil komprehensif kita akan selalu lakukan evaluasi dan monitoring untuk menentukan rencana tindak lanjut apa yang seharusnya dilakukan. Artinya dari mulai hasil tryout lokal komprehensif, kita bisa memperkirakan peserta didik mana yang harus kita tingkatkan, kita bina, agar mereka mampu mengikuti uji kompetensi dan menjawab soal-soal uji kompetensi. Selanjutnya ada evaluasi hasil tryout nasional pun tetap kita evaluasi dan kita monitoring bersamaan dengan program studi dan Fakultas Ilmu Kesehatan, sehingga kita bisa mengetahui secara dini kelemahan, kekurangan peserta didik kita sebelum mengikuti uji kompetensi yang sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah evaluasi hasil uji kompetensi tenaga kesehatan, di mana bagi peserta atau mahasiswa yang belum dinyatakan lulus uji kompetensi, kami akan tetap lakukan pembinaan, sehingga pada jadwal uji kompetensi selanjutnya mereka sudah siap untuk mengikuti kembali dan berjuang untuk mendapatkan hasil lulus pada uji kompetensi tenaga kesehatan. 3 program itulah yang pada akhirnya unit asesmen dibentuk melalui program persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi monitoring. Baik, mahasiswa baru teman-teman kami di Universitas Falathehan, ini adalah salah satu gambaran grafik peserta uji kompetensi, di mana pada 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 bulan Oktober, kita mengikut sertakan 113 peserta profesioners, kemudian 137 untuk peserta program Diploma 3 Keperawatan, dan 72 mahasiswa program Diploma 3 Kebidanan. Dan pada tahun 2021 kita mengikut sertakan 93 dari program profesioners, 153 dari program Diploma 3 Keperawatan, 89 mahasiswa yang kami ikut sertakan dari program Diploma 3 Kebidanan, dan 49 dari program studi profesi bidan. Ini adalah
presentasi kelulusan untuk tahun 2021 kita belum mendapatkan hasil atau SK kelulusan dari Komite Uji Kompetensi Nasional. Namun di 2 tahun terakhir, bulan Juli tahun 2019, program Profesines mendapatkan presentasi peningkatan kelulusan sebanyak 86,7 dan program studi Diploma 3 Keperawatan mendapatkan presentasi kelulusan sebanyak 92,62 dan program studi Diploma 3 Kebidanan mendapatkan presentasi kelulusan sebanyak 91,67%. Sementara di tahun 2020 bulan Oktober kita mendapatkan presentasi kelulusan untuk di program Profesines sebesar 79,65%. Sementara di Diploma 3 Keperawatan sebesar 98,54% dan Diploma 3 Kebidanan 86,11%. Melalui hasil presentasi ini, kami unit asesmen, program studi, dan fakultas serta Universitas Palatehan akan terus tetap meningkatkan upaya-upaya strategi untuk mencapai uji kompetensi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.